pendapat kita tentang teater itu sebenarnya senang sih ya. Jadi mungkin orang-orang tuh semua kayak mikir, oh teater ternyata bukan cuman kayak udah main drama doang gitu. Jadi mungkin kayak kita senang teater banyak. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Podcast Skema Bemuntar. Gue Zelda. Dan gua Arya. Sekarang kita kedatangan teman-teman dari UKM Sentra nih. Sentra tuh apa sih, Zel? Nah, daripada bingung Sentra itu apa, langsung aja kita sambut kakak-kakak dari Sentra. Halo kakak. Hai. Boleh kenalin dirinya dong. Oke, jadi perkenalkan nama aku Ayesa, aku sebagai koordinator humas. Halo, perkenalkan nama aku Elis, aku sebagai bendahara. Halo. Karena kita udah kenalan nih, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang Sentra. Kalau boleh tahu nih, kalian di periode ini ada proker apa aja sih? Boleh tolong jelasin nggak di proker itu ngapain aja? Kalau di periode kali ini tuh yang pertama kita ada open house dan housewarming. Itu tuh kita open house untuk anak-anak baru yang baru mau daftar nih masuk ke UKM Sentra. Lalu yang kedua itu kita ada workshop. Jadi kita di sana tuh kita bonding, kita nginep 3 hari dan kita main games, bonding, ngobrol, kenal-kenalan sama anggota baru dari Sentra ini. Lalu kita ada pentas inaugurasi. Nah, pentas ini tuh pentas khusus untuk anggota baru yang baru masuk ke Sentra. Jadi mereka pertama kali pentas gitu. Nah, lalu proker kita yang tanggal 17 Juni 2023 ini itu adalah pentas besar, itu proker terbesarnya Sentra. Jadi itu kita collab dengan semua alumni Sentra. Jadi semua alumni Sentra beserta dengan anggota-anggota Sentra itu akan mengadakan satu pentas besar. Berarti rame banget dong ya nanti di pentas yang akan datang ini. Betul, jadi tuh nanti bakal rame banget dan kita juga bakalan adain di Gedung Kesenian Miss Cici di Kemayoran. Menarik banget ya. Nontonnya, Zel? Ayo guys. Gas lah. Nah, tadi kan kalian juga pas sebutin proker-proker kalian ada yang namanya pentas inaugurasi ya. Nah, gue pengen nanya nih, boleh tahu nggak tema-tema yang kalian bawain itu terinspirasinya tuh dari mana dan maknanya itu apa? Oke, jadi buat pentas inaugurasi yang terakhir itu kita ada namanya judulnya itu Batavia 1740. Itu tuh kayak tentang cerita bangsa dari Jawa, Tionghoa sama Belanda. Nah, ini tuh sebenarnya terinspirasinya itu dari kisah Geger Pacinan. Nah jadi ya udah intinya tuh kayak pedagang Tionghoa itu ditindas sama Belanda kan. Nah, akhirnya pedagang Tionghoa ini tuh kayak minta bantuan sama masyarakat Jawa gitu. Pokoknya kayak mereka nih semua bersekutu gitu, pokoknya kayak ngelawan si Belanda gitu pokoknya. Kurang lebih gitu sih ceritanya. Jadi kayak cerita tentang penjajahan gitu lah, kayak cerita lama gitu. Iya, betul. Oke, menarik banget ya. Menarik banget sih. Seru banget nih. Terus kalau boleh tahu nih, kan kalian suka ngadain pentas-pentas, apalagi bakalan ada pentas besar gitu. Nah, kalian ada latihan harian gitu nggak sih? Dan biasanya di latihan harian itu apa aja nih yang dilatih? Kayak misalkan intonasi, mimik wajah dan semacamnya. Oke, jadi kalau misalnya buat latihan itu kita lebih seringnya ke latihan kalau misalnya lagi ada proker aja gitu. Misalnya nih kalau misalnya penbase. Nah, itu kita latihannya emang kalau misalnya pengen ada penbase aja. Dan emang bisa dibilang sih hampir tiap hari sih latihannya. Terus kalau misalnya ditanya latihannya apa aja, itu lebih ke kayak actingnya dulu, terus kayak ini suaranya, artikulasinya gitu-gitu, terus benar mimik wajahnya juga. Jadi emang dari segala aspeknya juga dilatih juga sih. Oke. Nah, tadi udah tentang latihan nih. Sekarang kita pengen nanya. Belum lama ini kan sempat ada teater yang kayak Cek Toko Sebelah dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, kan banyak banget tuh yang nonton. Pendapat kalian mengenai hal tersebut tuh gimana? Pendapat kita tentang teater itu sebenarnya senang sih ya, karena kan teater kayak mulai terkenal lagi gitu kan di kalangan orang-orang. Terus banyak juga yang nonton, jadi mungkin orang-orang tuh semua kayak mikir, oh teater ternyata bukan cuman kayak ya udah main drama doang gitu. Jadi mungkin kayak kita senang teater banyak yang nonton, terus banyak yang kayak mulai kenal teater tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu.
Oke. Terus kalau boleh tahu nih, penampilan teater di Indonesia kan bisa dikatakan cukup kurang, belum meluas banget gitu ya. Nah, menurut kalian gimana sih caranya agar teater ini tuh di Indonesia bisa lebih dikenal banyak orang, bisa lebih diminati oleh banyak orang gitu? Kalau dari kita sendiri mungkin kita lebih gencar promosiin aja sih. Kalau setiap kita ada pentas, kita promosiin lewat sosial media yang memang tuh lagi hype. Kayak misalnya TikTok, Instagram. Nah, jadi tuh kita promosiin sekalian, kita tuh kasih tahu teater ini tuh tentang apa sih. Nanti tuh bakalan ada apa aja sih. Jadi semua orang tuh bisa tahu dan bisa excited juga nih. Oh, nanti ada ini gitu. Nah, setelah itu kalian pernah nggak sih kayak ngelakuin suatu pentas tapi kolaborasi sama universitas lain? Nah, dan misalnya kalian udah pernah, aku pengen tahu dong temanya apa sih? Kalau kolaborasi itu kita pernah ada beberapa, cuman nggak dari universitas doang, jadi dari SMA juga. Nah, jadi kita tuh pernah tampil di Peace Festival yang waktu itu diselenggarakan oleh Cinta Indonesia. Nah, itu bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika. Terus kita pernah juga tampil di Christmas Celebration-nya Untar, kolaborasi dengan Teater Katak. Lalu untuk yang SMA kita pernah juga tampil membawakan tema demokrasi. Nah, itu kita kolaborasi dengan Semak 5 Jakarta dan SMA Bunda Hati Kudus, dan masih banyak lagi. Wih, ternyata banyak banget ya kolaborasi Banget sama sih. pihak eksternal gitu. Iya. Berarti kalian udah sangat dikenal dong ya dengan pihak-pihak eksternal gitu. Ya gimana ya, bisa dibilang mungkin iya kali ya, karena kita emang setiap ada acara atau gimana kita juga selalu kayak melibatkan atau kayak mungkin mengundang pihak-pihak eksternal terus teater lain gitu. Oke oke. Terus kalian pernah nggak kayak ada perkumpulan gitu sama dari UKM teater dengan universitas lain gitu? Atau kayak pernah latihan bareng gitu-gitu? Kalau misalnya sejauh ini, kalau misal buat yang periode sekarang ya, itu kita belum sih. Paling kayak baru rencana-rencana doang gitu. Kayak kita kemarin sempat pengen namanya kayak latihan bareng sama teater dari Trisakti. Cuman itu kita gagal karena kita ada pokoknya ada suatu masalah gitu dari kitanya. Ya kurang lebih pokoknya kita pengen sih sebenarnya ngadain kayak gitu. Cuman selalu ada aja gitu masalahnya yang nggak bisa kita lakuin jadinya. Oke, jadi masih belum bisa terlaksana ya. Mm-mm. Oke oke. Terus kalian kan pasti kan terbiasa dong teater, pentas-pentas gitu. Nah, kalian punya tips and trick gak nih? Gimana caranya seorang itu bisa percaya diri untuk mengekspresikan diri sepenuhnya di pentas-pentas, atau kayak supaya mereka tuh berani pentas gitu, berani Biar nggak masuk kayak demam teater. panggung Iya, gitu. benar-benar. Oke, mungkin ini dari aku dulu ya. Mungkin dari Elis nanti bisa ditambahin. Kalau misalnya dari aku pribadi nih, kalau misalnya gimana caranya biar pede, terus misalkan kayak ngelihat penonton banyak ya di depan itu pasti kan banyak ratusan gitu. Nah itu gini sih ditanam di mindsetnya itu mereka tuh kayak bukan orang semuanya gitu. Jadi kan karena itu juga gelap kan. Jadi kita mikirnya kayak oh itu bukan orang. Terus misal kita eye contact sama pemain gitu, sama penonton, sorry, sama penonton. Itu yang yaudah langsung pindahin aja, jangan ngeliat ke mata. Jadi mungkin bisa langsung lihat ke jidatnya atau ke pipinya, pokoknya jangan sampai ke mata. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi biar kita usahain jangan eye contact kalau misalnya emang ke diri kita tuh masih kayak ragu gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya eye contact kadang-kadang suka langsung grogi gitu kan, langsung kayak aduh bingung ini ntar ngapain. Jadi mending hindarin aja sih eye contact. Kalau dari Alice gimana? Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya. Kalau misalnya lagi pentas tuh biasa tuh aku lebih fokus dengan karakter aku dan dengan siapa aku berinteraksi gitu nanti di pentasnya itu kan. Jadi aku nggak terlalu fokus ke penonton karena nanti bisa bikin aku grogi sendiri kan jadinya. Jadi aku lebih fokus dengan karakter aku aja sih. Nah, itu kan tips and trick biar nggak demam panggung. Nah, tips and trick juga dong buat kayak gimana sih caranya dari kalian buat mendalamin peran kalian itu tuh? Oke, kalau misalnya buat mendalami peran itu sebenarnya kita harus baca-baca ulang terus sih naskahnya ya. Jadi kita kayak cari tahu ini dia tuh perannya ngapain, sifatnya juga kayak gimana. Terus kalau misalnya kita perannya itu berhubungan sama orang,
itu kita harus membangun chemistry-nya benar-benar membangun banget gitu. Semisal kita ada kayak dalam suatu naskah itu kita suami istri gitu. Nah itu kalau bisa kayak mungkin kita tiap hari main bareng, kita makan bareng. Jadi kita benar-benar bangun chemistry-nya tuh dari luar latihan gitu. Pulangnya bareng nggak tuh? Aduh kalau itu Itu nanti ya. Di belakang aja kalau itu. Kan siapa tahu dari mendalami peran ya jadi dapat gandengan. Oke, tadi kan udah ada nih apa namanya tips and triknya gimana gitu-gitu. Nah terus kalau boleh tahu nih harapan kalian ke depannya untuk UKM Sentra tuh apa sih? Harapan kita ke depannya tuh buat UKM Sentra mungkin lebih bisa dikenal banyak orang, terus kita lebih bisa pentas-pentas lebih besar lagi dan bisa collab-collab sama UKM lain dan teater lain juga. Dan kita juga pengen sih bisa lebih dikenal sama khalayak umum yang tadinya nggak suka teater, terus karena nontonin Sentra tuh jadi bisa, oh ternyata teater tuh seru ya, kayak gitu. Ih, keren ya. Keren banget sih harapannya. Bener. Terus udah gitu kan kalian kalau misalkan pentas kan pasti mengusung tema dong. Dan pasti di balik tema itu ada nilai-nilainya. Nah, makna. bener. Nah, makna-makna atau nilai-nilai apa yang paling berkesan nih di antara tema-tema yang pernah kalian usung itu? kalau misalnya dibilang tema yang paling berkesan sih menurut aku itu yang kemarin yang terakhir pentas Batavia ini ya. Itu karena menurut aku dari aku yang apa ya, kalau misalnya aku SMA paling males banget sama sejarah kan. Terus pas lagi acara itu aku jadi stage manager ya. Jadi kan kurang lebih aku harus tahu dong ceritanya gimana. Nah itu menurut aku itu yang paling berkesan sih. Jadi kayak aku tahu oh ternyata sejarahnya tuh kayak gini. Oh ternyata Tionghoa tuh pernah minta bantuan sama Jawa gitu-gitu sih. Menjadi sebuah pengalaman baru ya. Iya betul. Itu kan kalian udah sering banget ngadain pentas-pentas. Nah, kalian itu tuh biasanya pasti dapat suatu nilai dan makna. Ada nggak yang bisa kalian terapin di kehidupan kalian? Misalnya kalian dapat life lessonnya gitu. Kalau misalnya dari itu sih ada banget. Paling yang bisa kita ambil tuh lebih ke kayak gak usah egois, terus kita harus ngehargain orang juga. Terus ya kalau misalnya kita ada masalah itu kita ya selesainya ya bareng-bareng gitu loh, jangan sendiri. Kurang lebih ya masalah-masalah yang emang sebenarnya bisa kita terapin. Iya benar, bisa kita kelarin bareng-bareng. Oke, jadi dari pentas-pentas tersebut nggak hanya sekedar pentas ya. Hanya sekedar Jadi pentas. ada maknanya dan nilainya yang disampaikan melalui Iya, pentas itu ke dari yang nggak suka orang-orang. sejarah bisa tahu sejarah. Bener banget. Tapi Lu apa? sayang banget sih Zel. Kenapa tuh? Waktu kita udah nyampe di ujung podcast nih. Ya padahal masih banyak banget yang pengen kita tahu ya tentang Sentra. Iya. Padahal kita pengen tanya-tanya nanti tanggal 17 ada pentas apa, ngapa-ngapain aja. Iya pengen tahu ya kita ya. Iya. Oke, kita mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman UKM Sentra udah bersedia menyediakan waktu ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you kakak-kakak. Oke, thank you juga. Oke guys, see you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.